Kita semua tahu kan, ekonomi global ini lagi nggak menentu. Krisis datang silih berganti. Tapi gimana kalau solusinya justru datang dari sebuah kerangka berpikir yang udah ada sejak lama, tapi menawarkan jawaban untuk tantangan paling modern. Kali ini, kita akan bedah gagasan ekonomi Islam sebagai sebuah strategi global. Rasanya kita semua ngalamin ya. Ekonomi katanya tumbuh, tapi kok yang kaya makin kaya, yang miskin makin susah. Nah ini kan bikin kita mikir, apa model ekonomi yang kita jalani sekarang ini satu-satunya jalan? Atau jangan-jangan ada alternatif lain yang belum banyak kita lirik? Oke, jadi dari mana kita dapat ide ini? Semuanya berawal dari sebuah forum penting, Konferensi Internasional tentang Ekonomi Islam dan Inklusi Keuangan. Di sini para ahli berkumpul bukan buat nostalgia masa lalu loh, tapi justru buat memproyeksikan ide-ide ini ke masa depan, mencari solusi buat masalah-masalah global kita sekarang. Jadi, salah satu masalah besar yang dibahas itu soal obsesi kita pada pertumbuhan ekonomi. Pokoknya PDB harus naik terus. Tapi, seperti yang diungkap oleh peneliti Agus Mahardianto, pertumbuhan yang ngebut seringkali dibarengin sama ketimpangan yang makin parah. Nah, inilah paradoks yang coba dipecahkan oleh kerangka ekonomi Islam. Terus solusinya gimana dong? Nah, ide pertamanya adalah mengubah cara kita memandang sesuatu. Gimana kalau instrumen filantropi yang selama ini kita kenal, itu bukan lagi sekedar bantuan sesaat, tapi jadi mesin penggerak ekonomi yang benar-benar berkelanjutan. Yuk kita lihat dua contoh utamanya. Pertama, ada zakat. Ini bukan kayak kita ngasih sumbangan biasa ya. Bayangin zakat itu kayak sistem redistribusi kekayaan yang terstruktur. Tujuannya adalah memastikan modal itu terus berputar, dari yang punya lebih ke yang membutuhkan. Jadi uang itu nggak cuma diam dan numpuk di satu tempat, tapi terus bergerak dan jadi jaring pengaman sosial yang sistematis. Dan potensinya luar biasa besar. Menurut riset yang dipaparkan di konferensi itu, potensi zakat di Indonesia aja yang belum terkumpul bisa mencapai 217 triliun rupiah. Coba deh bayangin, dana sebesar itu kalau dikelola secara produktif buat pembangunan, efeknya bakal kayak apa? Nah, ini dia kuncinya, geser dari zakat konsumtif ke produktif. Gampangnya gini, daripada cuma ngasih ikan buat dimakan hari itu aja, itu konsumtif. Mending kita kasih kail dan ajarin cara mancing. Nah, itu produktif. Dananya dipakai buat modal usaha kecil, beasiswa, atau program pemberdayaan masyarakat. Jadi efeknya jangka panjang. Instrumen kedua namanya wakaf. Kalau zakat tadi ibarat aliran dana tahunan, nah wakaf ini ibarat aset yang abadi. Anggap aja kayak dana abadi atau endowment fund, aset pokoknya, entah itu tanah atau uang, nggak boleh diganggu-gugat. Yang dipakai cuma hasilnya, keuntungannya, buat mendanai proyek-proyek sosial dari generasi ke generasi. Kerennya, instrumen yang udah ada dari dulu ini bisa di-upgrade buat tantangan zaman sekarang. Para peneliti di sana membahas gimana dana wakaf bisa diinvestasikan buat pertanian modern atau bahkan pakai instrumen keuangan kayak sukuk yang mirip obligasi syariah buat membangun aset baru. Ini benar-benar inovasi finansial yang tujuannya buat kebaikan sosial. Oke, sekarang kita masuk ke pilar kedua, dan ini mungkin yang paling mendasar, soal desain sistem keuangannya itu sendiri. Di sini, ekonomi Islam menawarkan pendekatan yang beda banget soal gimana seharusnya uang dan bank itu bekerja. Nah, ini beda utamanya. Sistem konvensional itu kan berjalan di atas utang berbunga. Sebaliknya, keuangan Islam itu dibangun di atas prinsip bagi hasil dan bagi resiko. Artinya, kalau untung ya dinikmati bersama, kalau rugi ya ditanggung bersama. Dan yang paling penting, setiap transaksi keuangan itu harus ada dasarnya di dunia nyata. Harus terikat sama aset atau kegiatan ekonomi real. Peneliti Arif Widodo ngejelasin poin utamanya dengan pas banget. Logikanya gini. Karena uang di sistem konvensional itu nggak terikat sama aset real, kalau dicetak kebanyakan bisa bikin inflasi kan, nilai uang kita jadi turun. Nah, sebaliknya, dengan mengikat setiap transaksi keuangan ke aktivitas ekonomi nyata, sistem Islam ini secara desain tujuannya adalah menciptakan stabilitas. Jadi, intinya simpel banget. Keuangan itu harusnya jadi alat yang membantu ekonomi real, bukan malah jadi bosnya. Fungsinya itu buat mempermudah perdagangan, produksi, dan inovasi, bukan buat memperkaya diri sendiri lewat spekulasi. Ini pergeseran fokus yang fundamental banget. Oke, setelah ngomongin instrumen dan sistem, sekarang kita ke dasarnya, ke fondasinya, etika. Karena ekonomi Islam itu bukan cuma soal aturan halal haram, tapi sebuah sistem yang punya tujuan moral yang lebih tinggi. Konsep intinya itu namanya maqasid syariah.
Gampangnya gini, ini tuh soal kenapanya. Jadi setiap kebijakan ekonomi itu harus diuji dulu. Apakah ini menjaga kehidupan, menjaga akal sehat, menjaga keadilan. Ini yang jadi kompas moral buat seluruh sistemnya. Nah, salah satu makalah di sana ngebahas soal etika kepengurusan atau stewardship. Idenya adalah kita ini bukan pemilik bumi, kita ini cuma pengelolanya. Artinya apa? Aktivitas ekonomi itu nggak bisa dong jalan sendiri tanpa mikirin dampak lingkungan. Fakta menariknya, kata ekonomi dan ekologi itu akarnya sama, dari kata Yunani oikos yang artinya rumah. Jadi ya, keduanya harus dijaga bareng-bareng. Nah, setelah kita ngebahas semua bagian-bagiannya, instrumennya, sistemnya, etikanya, kita sampai ke tujuan akhirnya. Visi besar dari semua ini adalah membangun sebuah sistem ekonomi yang benar-benar fokus utamanya adalah manusia. Ini dia poin paling penting buat kita bawa pulang. Dalam kerangka ini, sukses itu nggak cuma diukur dari angka PDB, tapi dari pertanyaan-pertanyaan ini. Apakah masyarakat kita jadi lebih adil, lebih stabil, dan apakah kesejahteraan itu dirasakan semua orang, bukan cuma segelintir aja? Oh ya, dan satu hal yang perlu kita tahu, ini bukan obrolan di ruang hampa loh. Seperti yang bisa kita lihat dari institusi-institusi ini, dari Indonesia, Malaysia, sampai berbagai belahan dunia, ini adalah bidang kajian akademis yang serius. Tempat para pemikir top berkolaborasi buat cari solusi. Jadi, kesimpulannya apa? Pembahasan ini nunjukin kalau ekonomi Islam itu ternyata jauh lebih luas dari sekedar perbankan syariah. Ini adalah sebuah kerangka berpikir yang utuh, yang mencoba menyatukan kembali hal-hal yang seringkali terpisah di dunia modern, yaitu ekonomi dengan etika dan pertumbuhan dengan keadilan. Dan semua ini pada akhirnya ninggalin kita dengan satu pertanyaan yang dalam banget. Gimana kalau tujuan ekonomi itu bukan sekedar jadi lebih besar, tapi jadi lebih baik buat kita semua? Sebuah pertanyaan yang kayaknya relevan buat kita renungkan bersama, apapun latar belakang kita. Terima kasih sudah menyimak.